Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Masyarakatnya memiliki apa yang kita sebut dengan kearifan lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ikuti perjalanan saya untuk melihat bagaimana kearifan lokal diterapkan di masa kini dengan 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah dari sisi peneliti, yang kedua adalah dari sisi pengusaha, dan yang ketiga adalah dari sisi akademisi. Yuk. Narasumber saya yang pertama berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau merupakan peneliti di sana yang juga tertarik dengan kearifan lokal. Beliau sudah berkunjung ke beberapa tempat di Indonesia dan salah satu tempat yang beliau tuju akan kita diskusikan dalam video kali ini. Halo, nama saya Vera Budi Lestari Sihotan. Saat ini saya bekerja di Pusat Penelitian Biologi di Badan Riset Inovasi Nasional yang dulunya bernama LIPI. Dari awal saya bekerja, saya menelitinya etnobotani, jadi pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat. Jadi bagaimana persepsi masyarakat terhadap tumbuhan, terus hubungan manusia dengan tumbuhan yang bisa dilihat dari bagaimana mereka memanfaatkan tumbuhan itu gitu. Kalau sekarang saya mengambil antropologi, spesifiknya antropologi kesehatan, jadi tentang pengobatan tradisional, produksi dan reproduksi pengetahuan pengobatan tradisional untuk malaria di Pulau Sebesi. Kearifan lokal itu kan ini ya, ada pengetahuan, ada strategi kehidupan lah ya yang dilakukan oleh masyarakat ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sih ya. Kan kalau kearifan lokal kan sebenarnya ada etika sosialnya, terus ada hubungan kekerabatan gitu. Misalnya dalam bentuknya gotong royong gitu kan. Sebenarnya kan kalau gotong royong kan masuk dalam kearifan lokal kita. Contoh yang terbaru ya ini yang di Pulau Sebesi misalnya, kayak ada tradisi giling bumbu tadi, ada membuat kue lambang sari, simpo, itu kan dilakukannya bersama-sama tuh, tetangga-tetangga gabung, saudara-saudara juga gabung gitu. Terkait dengan penelitian saya, ketika di sana saya itu mewawancarai beberapa penyembuh tradisional. Masyarakat Sebesi itu bisa dikatakan sangat tergantung pada penyembuh tradisional. Jadi kalau kita mungkin menyebutnya dukun ya. Kalau menurut data Dinas Kesehatan sebenarnya sudah hilang, dikatakan begitu di Pulau Sebesi ini. Tapi pengetahuan pengobatan tradisionalnya masih dikembangkan. Ini yang menjadi penelitian saya, tetap masih direproduksi. Jadi masyarakat di sana percaya bahwa tumbuhan-tumbuhan yang pahit itu yang bisa menyembuhkan malaria. Kalau dikatakan malaria itu hilang, kalau saya bilang masih ada, karena di sana masyarakat masih mengalami gejala malaria. Nah, yang saya lakukan terkait penyadartahuan sih sebenarnya tentang bagaimana gejala malaria, mencegah malaria, terus pengobatannya seperti apa gitu. Kalau tentang pengobatan tradisional sendiri itu merupakan pertolongan pertama. Jadi mereka tuh biasanya akan berobat dulu ke dukun, terus menggunakan tumbuhan obat atau teknik-teknik lain. Ketika nggak sembuh, baru mereka ke bidan gitu. Di sana tuh kearifan lokal dalam hal ini si etnomedicine ya kita nyebutnya ya. Saya bilang sih saling melengkapi, sejalan gitu. Karena si bidan itu pun nggak melarang pengobatan tradisional selama itu tidak merugikan. Biasanya ada dukun, ada si bidan juga ketika mengobati. Itu unik juga sih. Malah izinnya boleh nggak ini ke dukun gitu. Jadi kayak lebih percaya dukun gitu ya. Kalau dalam tanda kutip sih ya. Tapi selama itu nggak mencelakakan sih kalau saya waktu itu ngobrol sama bidannya. Jadi ya kalau sebab penyakitnya mereka juga punya persepsi bahwa penyakit itu disebabkan oleh makhluk lain ya. Satu, pengobatan tradisional terkait pemanfaatan tumbuhan yang saya cermati dan saya pelajari, bahkan saya coba sendiri, adalah tangos. Jadi tangos itu sebenarnya konsepnya mengeluarkan keringat basi.
mengeluarkan keringat basi. Jadi kalau tanaman yang dipakai itu sebenarnya tidak ada jenis daun yang, maksudnya tidak ada yang itu aja gitu yang dipakai. Sebenarnya masing-masing masyarakat tuh punya jenis-jenis tumbuhannya gitu. Kemudian si tangos ini sebaiknya sih menggunakan daun-daun yang pahit. Kalau yang kemarin saya coba ini ada jahe, ada akar alang-alang, kemudian ada sereh, terus ada daun sembung juga, ada kunyit, ada daun kates. Nah, kemudian kalau ada yang sering juga dijadikan tambahan tuh bonje, bangle, terus kelaras tuh pisang kering. Jadi sesuai dengan penelitian saya gejala malaria, dia untuk digunakan ketika badan sudah terasa dingin, tidak dalam keadaan panas ya. Jadi mengobati gejala panas dingin yang dimiliki oleh si malaria itu. Jadi kalau tahapnya itu di daunnya itu dipersiapkan, kemudian ambil secukupnya masing-masing si daunnya, kemudian direbus sampai mendidih, kemudian si orang yang mau ditangos nih udah siap-siap nih masuk di dalam, bisa tikar, bisa juga sarung gitu ya. Nah, sambil menunggu rebusan airnya, ketika sudah mendidih, si pancinya tuh ditaruh di bawah pasien yang mau ditangos, di bawah, terus nanti biar dihirup. Jadi si keringat itu keluar karena kita menghirup uap dari tumbuhan yang dididihkan tadi. Nah, si orang ini biasanya tidak memakai baju gitu ya, biar keringatnya keluar gitu ya, paling 15 menit udah cukup karena kan nggak ada udara gitu ya, gitu. Bisa tikar, terpal gitu sih. Nah, si tangos ini memang sebenarnya bukan cuma malaria. Pokoknya kalau masyarakat di situ panas dingin, pasti dia pakainya tangos. Bahkan sampai kemarin COVID itu punya gejala COVID tapi tidak lewat tes laboratorium gitu. Nah, yang dipakai juga si tangos itu. Ini dari Pak Hayun ya, yang orang warga Sebesi asli itu sana, dia pakainya juga tangos tapi pakai sarung dan pakai sinar matahari langsung untuk mengeluarkan keringat gitu. Kalau menurut saya kearifan lokal yang pasti sih tetap bertahan, dan sebenarnya dokumentasi tentang kearifan lokal itu harus makin ditingkatkan ya. Jadi kayak penelitian terkait kearifan lokal, baik itu misalnya dari pengetahuan pengobatan atau tentang kegiatan-kegiatan ritual masyarakat kayak gitu, sebenarnya masih banyak yang perlu diteliti kayak gitu. Kalau menurut saya dari manusia lahir, menikah, terus hingga kematian tuh pasti selalu ada kearifan lokal di dalamnya gitu sih. Perjalanan kita yang kedua akan menyibak pemanfaatan kearifan lokal dari sisi pengusaha. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu pelaku industri jamu tradisional dengan nama Jamu Gendong dan Racikan Jeng In. Beliau itu telah melakukan usahanya selama beberapa tahun. Saya jadi penasaran kenapa beliau masih menggeluti usaha seperti ini. Jadi biar nggak penasaran, yuk kita kunjungi saja tempatnya. Ya, kali ini saya sudah ketemu langsung dengan pemilik dari usaha Jamu Jeng In. Jamu Jeng In. Monggo bisa dikenalkan dulu, Jeng. Perkenalkan, nama saya Indrawati Kurniastiani. Background saya apoteker, tetapi di sini saya menggeluti usaha jamu tradisional yang namanya Jamu Jeng In. Nah, untuk usaha ini sudah mulai dari tahun 2016. Jeng, kenapa sih Jeng kok Anda terjun ke bisnis ini? Jadi memang awal mulanya saat itu kan pasca persalinan anak pertama saya, agak sukar ya mencari jamu yang sekiranya bersih. Lalu saya mencoba untuk membuat, waktu itu yang saya buat adalah jamu uyup-uyup untuk pelancar ASI dan beberapa jamu seperti beras kencur, kunir asem yang itu dengan tujuan untuk diminum sendiri. Nah, lalu ada kawan yang juga telah melahirkan juga, dia juga butuh uyup-uyup itu. Kemudian saya tawarkan,
gelem po gitu kan. Terus kok enak ya, kok cocok, asinya jadi lebih lancar gitu. Ngopo ora tok dol wae gitu. Terus jadi gitu ya awalnya iya, ya. awalnya gitu. Kemudian oh benar juga ya, ya udah terus berbekal berapa ya waktu itu saya 150.000 ke Beringharjo belanja gitu, terus buat lalu saya botol-botol gitu dijual, ya alhamdulillah laku. Lalu ada tawaran waktu itu masih di Kosmas waktu itu, ada tawaran jadi untuk memang benar-benar di awal gitu ya. ya. Dan memang karena saya suka motret ya, status dikit-dikit status gitu, jadi getok tularnya malah dari situ. Jadi kebetulan saya kenal ada dari Dinas Kesehatan Provinsi ya. Loh, ini kalau setiap tahun dari Dinkes Provinsi mengadakan event pameran di Hari Kesehatan Nasional dan biasanya mendatangkan para pengusaha jamu dari DIY gitu ya, untuk menyuguhkan jamu kepada peserta yang hadir di HSN itu. Nah, ini pertama kali event pameran saya di tahun 2016 ya, di 2016. Disitulah ya di awal situ mula jadi ya, mulai gitu ya. Yuk ikut sebentar di sini. Nah, ini adalah salah satu proses ya yang dilakukan oleh Jamu Cengin. Jadi sebagai industri rumahan, ini adalah salah satu proses ya yang dilakukan untuk membuat serbuk dari yang nantinya akan digunakan sebagai jamu instan seperti itu. Memang proses ini sampai akhirnya menjadi serbuk membutuhkan waktu yang tidak sebentar, gitu ya. Otomatis tenaganya juga membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Jadi bagaimana sih Cengin dan jamu rumahannya ini beradaptasi dengan keadaan zaman yang sekarang semakin modern ini? Ya, salah satunya ya kita ngikuti apa yang sedang tren ya. Mungkin kalau karena pandemi orang tidak bisa kemana-mana ya, kita memanfaatkan delivery gitu ya. Secara tidak langsung itu mempromosikan usaha kita karena bisa dilihat di layar gitu ya, muncul di pencarian dan sebagainya, itu membantu untuk mempromosikan. Kemudian saya memanfaatkan sosmed yang sekarang disukai anak muda, dan tentu saja untuk admin saya gunakan juga anak milenial tuh, mereka mahasiswa atau anak-anak yang part time gitu. Tuh, nanti kalau yang bikin konten saya aduh garing banget ya bahasanya, jadi biar yang milenial aja supaya jamu ini bisa menyasar juga ke anak muda. Meskipun kalau dari rasa saya sebetulnya lebih suka ya untuk menampilkan rasa jamu yang original. Jadi supaya resep asli itu tidak hilang. Terus terjaga ya. Iya. Bagaimana sih pendapat yang jenengan tentang jamu sebagai kearifan lokal dalam menghadapi masa depan kita ini yang semakin modern ini seperti apa? Saya kira terbuka lebar ya, karena memang kearifan lokal kan ke budaya ya, tidak jauh berbeda dengan batik gitu ya. Batik dulu memang kesannya kuno, jadul gitu ya, tapi bagaimana kemudian para pelaku usaha batik itu juga bisa mengarahkan batik jadi seperti sekarang yang anak muda pun bangga ya mengenakan batik. Saya kira itu menjadi tugas kita bersama ya, yang memang bergelut di bidang obat tradisional, bagaimana supaya jamu ini tetap lestari, tetap disukai oleh kalangan anak-anak muda ya, mereka tidak malu bangga dengan istilah jamu. Jadi kita pertahankan kata jamu itu tetap ada gitu ya, khawatirnya nanti kalau hilang kan juga. Demikianlah perjalanan saya kali ini dalam menyingkap pemanfaatan kearifan lokal dari sisi pengusaha. Nantikan perjalanan saya yang selanjutnya untuk menyingkap pemanfaatan kearifan lokal ditinjau dari sudut pandang akademisi. Di kesempatan yang terakhir ini, kita akan menemui kolega saya yang merupakan seorang akademisi. Meskipun beliau seorang akademisi, beliau juga tertarik loh dengan kearifan lokal. Tentunya dengan konsep yang berbeda dengan yang sudah kita bicarakan dalam 2 pertemuan sebelumnya. Kita ada di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau merupakan seorang dosen yang bekerja di sini. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mari kita segera menuju lokasi yang sudah ditentukan.
Sugeng siang Pak Joko. Selamat siang Mas Pugu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita harus mensyukuri keadaan ini jadi kita bisa Siap. ngobrol. Pak Joko, mungkin sebelumnya monggo silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Joko Santoso. Saya bekerja sebagai dosen di Departemen Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selain itu, banyak kegiatan yang sudah saya lakukan terkait dengan eksplorasi tanaman obat. Menurut Pak Joko sebagai akademisi yang memang lebih banyak ada di kampus gitu ya, meskipun juga keluar. Kearifan lokal itu apa sih Pak artinya? Kearifan lokal itu sebetulnya adalah satu sistem value yang hidup di tengah suatu etnis. Bisa berupa pengetahuan, bisa berupa wawasan, bisa berupa keyakinan, dan etika ataupun apapun yang hidup di tengah masyarakat, dan itu menjadi satu kesepakatan bersama yang ditaati. Akhirnya dari yang namanya local wisdom atau kearifan lokal itu kita bisa tahu bahwa etnis di situ pasti harmoni. Karena itu yang kemudian menjadi titik poin dari tujuan mereka memiliki satu kearifan lokal. Oleh karena itu, ada hubungan korelasional antara manusia yang hidup dengan tanah yang mereka pijak, dengan udara yang mereka hirup, dengan air yang mereka minum, dengan makanan dari tumbuhan yang mereka konsumsi, dan juga akhirnya dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa memelihara kesehatan mereka. Bagaimana yang harus kita lakukan ya sebagai akademisi untuk tetap mengenalkan kearifan lokal ini kepada generasi yang lebih muda? Ketika kita bicara tentang local wisdom, maka itu ada nilai atau value yang hidup di situ, dan itu bisa kita adopt sebetulnya. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita kembangkan di dalam proses pembelajaran secara hidden kurikulum. Contoh yang paling mudah, bagaimana kita bisa menghargai seorang dosen. Dosen pun juga menghargai mahasiswanya. Itu sebetulnya adalah nilai, value yang hidup. Yang berikutnya, bagaimana cara bertanya yang baik. Itu sebetulnya value yang hidup di dalam sebuah local wisdom. Bagi adik-adik siswa ataupun murid di sekolah dasar menengah, masukkan saja itu sebetulnya. Nilai-nilai local wisdom itu masukkan dalam pembelajaran. Saya mohon kalau punya uang, punya kesempatan, jangan berlibur ke luar negeri, tapi berliburlah ke Indonesia. Bisa masuk ke pedalamannya Kalimantan, bisa ke Sulawesi, bisa ke tepi pantainya NTT, bisa ke Halmahera, bisa ke Maluku, bisa ke Papua, ataupun di Sumatera. Ini akan menjadikan kita itu semakin paham dengan kekayaan yang kita miliki di negara yang kita cintai bersama ini. Masa depan kearifan lokal ini penuh harapan nggak sih Pak? Selama akademisi selalu membicarakan tentang kearifan lokal, selama pemerintah mendengungkan kearifan lokal, dan siapapun warga negara kita ikut menjaga, ikut melindungi, melestarikan, dan bahkan kemudian berinovasi, memperkenalkan yang namanya kearifan lokal di setiap etnis di Indonesia ini, maka saya yakin itu tidak akan punah dari Indonesia. Demikianlah akhir dari perjalanan video ini bersama saya dalam upaya kita memahami tentang kearifan lokal ditinjau dari 3 aspek utama, yaitu dari aspek peneliti, aspek pengusaha, dan akademisi. Ternyata ketiganya memberikan jawaban yang beragam dengan ending yang sama. Bicara soal ending, saya memulai dan mengakhiri video ini dari tempat yang sama, yaitu Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Sampai bertemu di lain waktu, saya Pugu Indra Setiawan dan sampai jumpa.